Teori masuknya Islam di Nusantara adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendakwah, dari negeri mana, dan bagaimana ajaran atau mazhab apa yang dikembangkannya. Sampai saat ini terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara, yaitu 1. Teori India, 2. Teori Arab Mekah, 3. Teori Arab Persia, dan keempat yaitu teori Cina atau Indo-Cina. Teori India memiliki pendukung yang cukup banyak, di antaranya Snow Horgrone, D.G.E. Hall, C. Gonda, Morrison, R.O. Winstead, Bosquet, Mokwete, dan Brian Harrison. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari anak benua India, terutama dari wilayah Gujarat dan Malabar di India Barat. Para pedagang muslim dari wilayah ini telah melakukan perdagangan dengan Nusantara sejak abad ke-7. Bukti yang mendukung teori ini termasuk kesamaan budaya, bahasa, dan artefak arkeologis di wilayah pesisir Sumatera dan Jawa dengan yang ditemukan di Gujarat. Selain itu, para saudagar India yang sudah memiliki hubungan dagang yang mapan dengan Nusantara berperan dalam penyebaran Islam melalui interaksi mereka dengan produk lokal. Teori Arab dikemukakan oleh Buya Hamka. Teori ini menyatakan bahwa Islam dibawa langsung oleh para pedagang dan ulama dari Arab, khususnya Mekah, yang merupakan pusat agama Islam. Menurut teori ini, penyebaran Islam ke Nusantara dimulai sejak awal penyebaran agama ini, bahkan mungkin pada masa Nabi Muhammad SAW. Beberapa bukti yang mendukung teori ini termasuk adanya makam dan prasasti dengan tulisan Arab dan nama-nama yang menunjukkan hubungan dengan Timur Tengah di beberapa daerah di Sumatera dan Jawa. Teori Persia menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau Iran sekarang, bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syekh atau Tasi atau Taksih dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Taksih telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650 Masehi. Keempat adalah teori Cina, Indo-Cina. Teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indo-Cina. Teori ini didukung oleh Syed Neguib Al-Atas, Eski Patimi, Slamet Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan salah satunya yaitu Asep Ahmad Hidayat. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat dirujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam Arab dan Persia. Di antara sekian para pedagang Islam sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kedah, dan juga Tanah Jawa.